Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta nanti agak maju ya biar kelihatan. Saya juga membacakan, juga saya tulis di sini biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa talamitihi wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan sultan awliya Syekh Abdul Hasan Syarif sallallahu alaihi wasallam wa khususan ruhi awliya Isabul Jarrah khususan pada Ahmad Sunnah Rasul Aumul Fatihah. Khususan mu'alifi hadal kitab Syahid Ma'atayla Syekandari wa syarahul hikam Qadul Bila Ahmad bin Muhammad Al-Ajibah Al-Hasani Rahmatullah khususan mu'alifi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi wasyaitanirrajim. Iya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mala'a qulubi awliya'i bi mahabbatih wahtasso bi arwahim bi syuhudil adamati wa hiya asraruhum li hamli a'ba'i ma'rifatih faqulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbirun. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, yang kami hormati seluruh mahasantri Al-Hikmah. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada momentum yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmat dan taufiknya sehingga kita senantiasa selalu mengikuti secara istiqomah pengajian tasawuf yang dilaksanakan setiap habis maghrib dengan seksama dan penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui syafaatnya beliau lah yang selalu kita harapkan nanti di akhirat. Mahasantri yang kami hormati, sebelum kami akan membacakan sekilas tadi disampaikan oleh Ustadz Khalif mengenai tentang tasawuf, bahwa kajian tasawuf ini dipilih dan dipertimbangkan yakni Syarah Hikam. Mungkin dengan kajian kitab Al-Hikam tidak asing lagi di telinga kita bahwa kitab Hikam ini adalah salah satu buku atau kitab yang mengajarkan ilmu tasawuf yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah salah satu ulama yang hidup pada abad yang keempat Hijriah. Beliau adalah salah satu murid dari Asy'ari As-Sikti. Asy'ari As-Sikti muridnya Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari muridnya Syekh Abdus Salam bin Masis
rantai-rantai keilmuan tasawuf ini tercurahkan di dalam kitab hikam ini. Mungkin hikam ini adalah, kalau menurut orang banyak, ada yang mengatakan kitab ini sangat mendalam, sangat inti dibandingkan tasawuf yang lainnya. Maka hikam ini banyak disarahi oleh ulama-ulama Timur Tengah. Bahkan ratusan kitab ini disarahi. Salah satunya adalah kitab Iqodul Himam yang disarah oleh Ahmad bin Muhammad Al-Ajibah. Ini kitab. Ini sarahnya yang saya baca nanti ini. Ada lagi yang disarahi oleh Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi. Ada lagi yang terakhir kemarin yang dikarang disarahi oleh Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Yang terakhir itu sampai 10 jilid yang disarahi hikamnya itu Syekh Ramadan Al-Buti yang baru saja meninggal dunia pada tahun 2010. Itu pun kena bom ketika dia mengajar di Syria. Syekh Ramadan Al-Buti inilah salah satu sosok ulama besar di Syria, sekaligus ulama sufi kenamaan di Syria yang menggunakan konsep pemahaman tentang tasawuf. Apa sih Pak yang terbesit di dalam hikam itu? Di dalam karya hikam ini, di mana manusia itu dikembalikan pada aspek zero, aspek nol, ya, dimulai dari nol. Jadi kita ini berangkat dari yang tahu, yang mana kita nggak tahu apa-apa. Oke, mulai hari ini kita merasa nggak ngerti sebenarnya kayak apa pemahaman tauhid kita kepada Allah. Nanti akan dijabarkan oleh ulama ini, Syekh Ibnu Ajibah di dalam hikamnya ini, apa sebenarnya tasawuf itu. Lah, ini tidak mudah orang paham hikam. Tidak mudah kalau orang memahami kitab hikam itu. Banyak orang membaca hikam. Karena apa? Di dalam hikam ini orang itu harus menggunakan satu perasaan, bukan menggunakan intelektual. Jadi kita memahami suatu kitab hikam ini tidak menggunakan satu aspek intelektual. Kenapa demikian? Karena kalau kita menggunakan aspek intelektual, maka yang dikhawatirkan akan terjadi benturan psikologisnya. Kita memahami dengan ustadz satu, saya dengan ustadz satu, itu tergantung sejauh manakah tingkat kedalaman spiritual orang itu ketika memahami hikam. Jadi tidak serta-merta orang itu membaca hikam, harus pelan-pelan, tidak bisa kalau kita itu sekedar membaca, menerangkan. Rasa yang didengarkan dari untaian ilmu yang disampaikan ini tuh sangat dalam. Makanya sampai ada ulama tasawuf itu mengatakan begini, saking hebatnya kitab hikam sampai dia mengatakan seandainya di dalam sholat itu boleh membaca hikam, mungkin saya akan membaca hikam saja daripada membaca yang lainnya. Itu karena ini sholat itu harus membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, maka karena hikam ini bukan Quran, maka Quranlah harus dibaca sampai segitunya. Jadi hikam itu segi biografinya seperti itu. Bagaimana sih hikam itu? Hikam ini dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dikarang dari tumbuh pengalaman beliau. Jadi pengalaman-pengalaman spiritualitas Ibnu Atha ini dicurahkan melalui tulisan ini. Jadi pena omong kitab iki ku foto nih Ibnu Atha.
kitab iki. Kalau sampai pengen tahu spiritualnya dia, baca hikam. Gitu. Oh seperti itu. Memang sangat dalam sekali. Kita akan tahu konsep tasawufnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik. Maka dari itu saya dipesani oleh guru saya, jikalau kamu nanti membaca kitab hikam, ada 3 hal yang perlu kamu pertimbangkan. Pertama adalah dalam keadaan suci ketika kamu memahami. Yang kedua, baca Fatihah tawasul kepada mu'alifnya. Yang ketiga, hatimu selalu senantiasa dzikir Allah, Allah, Allah. Begitu. Insya Allah akan dibuka semuanya pemahaman-pemahaman mengenai hikam. Kalau seperti ini kan tidak mudah. Alangkah sakralnya kitab ini dalam ilmu tasawuf. Baik, saya akan mencoba menguraikan tasawuf. Banyak kita itu memahami tasawuf itu adalah ilmu akhlak. Tasawuf itu adalah yang berakhlak. Tasawuf itu adalah orang yang selalu banyak sholat. Orangnya itu sholat saja, poso Senin Kemis saja, ngapok maca Quran, tidak ada yang lain. Jadi pemahaman tasawuf mengenai amaliyah seperti sholat sunatnya banyak, duha banyak, sholat tahajudnya banyak, poso wae. Apakah itu tasawuf? Terus berhadapan dengan gurunya nunduk-nunduk dengan akhlakul karimah, monggo Ustaz, monggo. Apakah itu tasawuf? Jawabannya di sini. Saya akan bacanya. Akan tahu definisinya tasawuf itu apa. Apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, qala al-Junaid huwa ayyumitakal haqq angka wa yuhyika bi. Menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi adalah wa ayyumi takal haqqu angka wa yuhyikal bi. Tasawuf menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi adalah huwa, yakni Allah ayyumi taka yang mematikan kamu
Al-Haqqu yang maha hak, yang mematikan kamu itu hak angka darimu, wa yuhyika bi, dan menghidupkanmu bersamanya. Maksudnya apa? Dialah yang mematikanmu, yang hak bersamamu, wa yuhyika bi, dan menghidupkanmu bersamanya. Kata-kata ayyumitakal haq, bahwa sesuatu itu tidak ada yang bisa mematikan seluruh makhluk sedunia ini hanya karena Allah. Mati di dalammu dan hidup bersamamu, wa yuhyika bi, dan hidup bersamanya. Artinya segala apapun ini hanya Allah. Hidupmu, matimu hanyalah kepada Allah. Hidupmu, matimu hanya milik Allah. Maka disinilah bahwa tasawuf itu adalah sesuatu menyadari akan dirinya untuk bahwa kita ini sebenarnya adalah makhluk Allah, manusia yang diciptakan oleh Allah, yang tidak lain adalah semua ini dalam unsur kesadaran kita. Murni hidupmu, pergerakanmu, kamu menyembah, sembahyang, bukan tendensi apa-apa. Semua saya menuju kepada Allah. Saya ibadah ya Allah, saya beramal ya Allah, saya sholat menuju kepadamu ya Allah. Jadi tidak ada faktor lain. Kadang-kala kita kan tendensi apa-apa, kepingin kita itu berangan-angan yang tinggi, akhirnya kita banyak beramal. Oh, saya akan sholat terus, nanti saya masuk surga. Dia tidak sadar. Apakah salah? Betul. Orang itu kalau banyak amal baik, dia ingin masuk surga, tidak salah. Tapi itu tidak ada. Tidak ada. Adabnya apa? Akan muncul adab yang namanya minallah. Apalagi bila lil, dia akan muncul adab, muncul akhlaknya di dalam dirinya itu, bahwa aku ini dari Allah. Lalu kalau begitu saya akan menuju ke siapa ini? Menuju kepada Allah. Kalau begitu saya akan bersama Allah ke sana. Bila kamu ngaji ke sini, merasa enggak kamu itu bahwa yang bisa menggerakkan ini adalah diri kamu? Pernah enggak kamu menyadari bahwa kamu dari kamar ke sini itu menyadari bahwa yang menggerakkan kaki saya untuk melangkah ke aula ini Allah? Pernah enggak berpikir seperti itu? Makanya saya dari awal bilang, mari kita bersyukur karena selama ini kita diberikan oleh Allah rahmat, taufik dan hidayah. Kalau tanpa ada taufik dan hidayah, maka kita tidak akan bisa kumpul seperti ini. Kalau kita nggak dapat rahmat dari Allah, maka kita akan tidak bisa bertemu dan bertatap muka. Boleh jadi ketika hari ini waktunya ngaji, mungkin ada sesuatu halangan. Saya tidak mungkin nggak jadi belakang, nggak jadi berangkat, mungkin nggak akan jadi pengajian. Kalau begitu, billah, kita itu billah itu bersama Allah. Saya akan berangkat ke kampus, bismillahirrahmanirrahim. Kan membaca bismillah, bersamamu ya Allah, aku bersamamu, menyebut saya ini bersama-samamu ya Allah, menyebut panjenengan ya Allah.
untuk melangkahkan kaki saya menuju ke IAIN. Ditulis oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budu, langsung dicatat oleh Allah. Tanaman satu, bunga satu, satu. Yang lainnya wis gak maca bismillah, gak maca apa-apa, anggerai, pokoknya budal, tidak akan dapat poin di akhirat kelak. Di sisi Allah tidak akan. Kenikmatan yang mulia di akhirat nanti bukanlah surga, bukanlah bidadara, tapi kenikmatan yang paling hebat nanti kita melihat Allah dengan mata kepala kita. Makanya nek wong sufi nikmati, wong ahli tasawuf nikmati nang surga, nang ngene kuburan. Iku ditekoni malaikat, man rabbuka Allah, wa man nabiyuka Allah, wa man kiblatuka Allah, wa ma imamuka Allah. Lho, iki ditekoni ke Allah kabeh iki piye? Ya Gusti, hamba panjenengan iki lho ditekoki Allah. Allah terus iki piye? Loh, malaikat kowe kok lancang, iki mono senenganku. Wis dekek sing paling dhuwur kono. Itulah kehebatan orang tasawuf ketika meninggal dunia. Wong ahli ilmu nahwu juga ditanya ya gitu, man rabbuka. Sik. Malaikat, man itu kalimat apa? Rabbuka itu dadi fi'il apa dadi isim? Soalnya ahli ilmu nahwu. Wong ahli tajwid yang ketika di dalam kuburan dia ditanya man rabbuka. Sik. Man iku wacanan apa? Iku idgham apa ikhfa apa iklab? Man rabbuka, nun mati ketemu ro iku apa wae? Sentak ambek wong ahli tajwid. Bacaan iklab. Apa? Ikhfa. Apa? Salah. Akhirnya lapor nang oleh pangeran, Gusti, hamba panjenengan iki kok ngene. Ditekoki malah aku diganti tekok nang aku iki karepe opo iki gak tau ngaji babagan tajwid. Walah, malaikat iki hambaku sing ahli Quran. Budalno. Begitulah singkatnya bahwa orang ahli sufi nek ditekoni iku mesti gak jawab liyane Allah. Man nabiyuka Allah, wa man kiblatuka Allah, wa ma imamuka Allah, wa ikhwanuka Allah. Piye kok Allah kabeh. Nah inilah kalau orang sudah mahabbah billah, dia itu selalu tergerus di dalam samudra Allah gitu. Ayyumitakal haq wa yuhyika haq. Beliau mengatakan lagi, kita dengarkan dulu ada.
Wa qala aidan, beliau Syekh Junaid berkata, antakuna ma'allah bila alaqah. Orang tasawuf itu adalah seseorang yang selalu bersama Allah tanpa ada aling-alingnya. Maksudnya aling-aling di sini adalah orang tasawuf itu adalah beribadah kepada Allah, tidak memandang apapun selain Allah. Memberi, melakukan, memakan, selalu merasa diintai oleh Allah. Kita mau berangkat kuliah, selalu merasa dimonitor oleh Allah. Kita selalu bercengkrama dengan teman-teman, kita selalu waspada bahwa kita selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bila alaqah, tanpa mengandalkan amalnya sedikit pun, tanpa mengandalkan amalnya lahiriahnya, gak mengandalkan posoni, juga mengandalkan hafidnya, gak mengandalkan sholatnya, tidak mengandalkan zakatnya, tidak mengandalkan jabatannya, semua hanya murni karena Allah. Jadi gitu. Kadang kalau kita itu selalu mengandalkan amal, disuruh ngamalkan, kamu baca surat Yasin 3 kali supaya kamu nanti bisa dimudahkan untuk ujian skripsi. Oh apa maca Yasin ping 3. Ben mari maghrib maca Yasin kok awakmu digampangno nek ujian skripsi maca Yasin. Akhirnya seolah-olah Yasin ini adalah yang mengandalkan amal Yasinnya itu. Kamu baca ini, kamu sholat duha supaya kamu rezekinya lancar. Jadi seolah-olah mengandalkan amalnya duha, bahwa semua itu adalah makhluknya Allah. Duha itu makhluknya Allah, Yasin itu makhluknya Allah. Min khaliqil khalqillah. Lapo kita andalkan, yang seharusnya kita andalkan itu hanya Allah lah semata. Apa tidak boleh Ustaz? Boleh, tapi hati kita nggak boleh kemantil masalah itu. Anggap ini adalah zikir. Kita itu zikir, istiqomah zikir. Entah nanti sama Allah mau dibawa kemana, saya pasrah ya Allah. Saya akan pasrahkan amalia saya ini melalui surat Yasin. Saya akan pasrahkan apa yang terjadi nanti. Begitu terus. Jadi tidak mau mengandalkan apapun. Ya syariatnya tetap dilakukan, tapi jangan terpaku dengan syariat itu, sebab syariat itu adalah masih makhluknya Allah. Kita boleh mengandalkan semua itu, tapi hati kita jangan terpaku dengan itu. Tetap hati kita itu di atas, tapi laku kita mengamalkan sholat, duha, ya poso. Biar kita tidak punya misi apa-apa. Sebab orang itu beribadah, beramal, punya misi apa-apa, akhirnya kita itu terjatuh pada iktimadul amal. Kita selalu mengandalkan amal kita sendiri. Apa enggak boleh Ustaz? Boleh. Tapi itu nanti malah merusak niatan kita, menjadikan rusak amalan kita. Yang biasanya sholat duha, kalau hatinya menginginkan sesuatu selain Allah, rusak. Adabnya itu rusak. Apa? Nilai-nilai akhlaknya kita itu semakin rusak. Rusak akhlak kita di hadapan Allah maksudnya, bukan sesama manusia. Inilah makanya di dalam surat Al-Bayyinah itu Allah mengatakan, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya. Aku tidak pernah merintahkan hamba-hambaku kecuali dengan mukhlisin, dengan keikhlasan. Makanya
perlu harus ada kajian-kajian, wacana-wacana seperti itu, bahwa tasawuf itu adalah apapun lillah, hanya murni karena Allah. Seperti apa? Apakah tidak menafikan syariatnya? Sama saja. Semua berjalan 3 dimensi yang kemarin saya terangkan itu, mulai syariatnya apa, mulai torekotnya apa, mulai hakikatnya, harus berjalan lurus. Tapi hati kita harus terus memantau bahwa kita ini merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu orang itu beribadah hanya kepada Allah tanpa ada tendensi apapun. Nek ikhlas ya ikhlas, ngeramut pesantren, ngeramut asrama, nyaponi ya nyaponi, jangan ada tendensi apa-apa. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa seseorang itu akan mendapatkan posisi yang takwa Allah itu bisa lantaran mengabdi kepada ulama atau ustadz. Salah satunya adalah pengabdian itu dengan membantu masalah-masalah sosial, masalah pendidikan. Karena itu sebagian bentuk pendidikan rohani. Nah, ini diukur sejauh manakah nih coro. Kenapa sih Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka? Bahkan itu adalah bukan satu tujuan yang utama, tapi surga itu adalah sebuah konsekuensi bagi seseorang yang memang melakukan kebajikan di dunia. Jadi bukan tujuan utama. Tujuan kita utama kita adalah lil ridho illah, ridho Allah. Lo ridho itu gimana Ustaz? Ridho itu kalau kita memahami ridho Allah, itu ridhonya dicentelno namanya Al-Quran. Apa candalan di dalam Al-Quran? Pertama adalah ridhonya orang tua, yang ketiga adalah ridhonya guru. Kalau itu sudah kita lakukan, kita bisa melakukan, insya Allah juga akan memudahkan. Ridhone kenapa? Kalau kita di pendidikan ridhone guru, apa yang diinginkan guru selalu diikuti, diturut, instruksi ini diturut, dikongkon sholat ya sholat. Kalau itu diikuti, Allah akan membuka rahmatnya. Di situ akan dimudahkan semuanya. Jadi kita itu beribadah nggak langsung Allah ngerendah, tapi bisa kita itu secara sosial, mengabdi dengan masyarakat, mengabdi dengan orang tua, mengabdi dengan seorang guru dan lain sebagainya. Nah, jadi saya sudah pernah cerita bahwa seorang santri saja yang merasa bodoh di pesantren, 15 tahun lamanya di pesantren, tidak bisa apa-apa. Tapi karena keinginan gurunya itu, dia mau boyong, akhirnya sama gurunya dikasih syarat, oke tak izini boyong, tapi aku njaluk terus nolakuni bapakmu, terus nolakuni bapakmu. Sedangkan bapak itu maling, mantan maling, dia mati, orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal itu gara-gara mencuri, habis itu digebuki masa akhirnya meninggal. Lho ngono kok dikongkon gurune kongkon terusno pekerjaane ayahe sing dadi maling. Iki guru model apa? Lah, disinilah akhirnya apa ya hikmahnya di situ. Akhirnya anak itu lama-kelamaan menjadi orang besar. Akhirnya apa? Dengan ilmu yang mengikuti apa yang disampaikan gurunya itu, dia itu dikasih jalan oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah. Enggak mungkin lah guru niku menjerumusno muridé kaya ngono. Mesti akan dikasih jalan. Lah, sama. Ya, kita itu beribadah kepada Allah dengan sebuah keikhlasan, ketulusan kita. Nek pancene kita itu tulus, ya wis. Baik. Terus kemudian menurut para ulama, tasawuf itu dibagi, sufi itu dibagi menjadi dua.
Ada yang sufi jujur, ada yang sufi pembohong. Ya. Wasufi as-shadiq. Ahli tasawuf yang jujur itu yang bagaimana, yang benar itu yang bagaimana. Alamatuhu ayyaftaqiru ba'dal ghina. Merasa fakir ketika setelah kaya. Merasa fakir, merasa butuh ketika apa? Jadi kaya. Sekarang kan tidak. Nek wis sugih gak rumangsa butuh. Tidak merasa butuh kepada Allah. Nah iki tanda-tandane wong sufi iku nek wis sugih justru merasa fakir. Merasa fakir ketika keadaan kaya. Asy-Syaikh Habib Hasan As-Sadili itu ulama besar yang kaya raya di Mesir. Jadi Syekh Abu Hasan As-Sadili ini kiai ulama Yusufi, tapi dia seorang miliarder. Apa miliarder? Miliaran, hartanya banyak. Ada yang mengatakan juragan beras. Juragan beras, ono wong suki tapi sufi. Aneh kan? Mestinya wong sufi itu gak suki, tapi iki suki. Makanya wong ahli tasawuf gak harus sampai niku kudu gak suki, kudu suki. Lah Asy-Syaikh Abu Hasan As-Sadili ulama besar yang miliarder. Suatu ketika rumahnya saja tekel yang terbuat dari intan permata, keramik ini. Temboknya itu lapis sutra. Wah, apik pernik-pernik. Sing jenenge kendaraane andong dokar. Jarane kudae lho. Iku diklambeni sangka sutra. Wah, luar biasa. Sepatune jarane sangka perunggu. Luar biasa. Suatu ketika Asy-Syaikh Abu Hasan As-Sadili ini namanya kondang di sejagat seantero Mesir. Ono ulama sempat merasa bertanya-tanya, iki ono ulama tapi sugih, iki jarine wali, apa ya bener wali kok hartane akeh, sugih koyo ngono. Kiai mang penasaran malah semakin gede, malah ngejak santri ini, hei santri, nggih, ayo melok aku sowan. Nggih, melok sowan. Aku arep ketemu kiai yang jarine wali tapi kok sugih. Aku gak percaya. Sugih ini ngalang-alangi jagat Mesir waktu itu. Sugih sekali. Sampai jenenge pertokoan di daerah alun-alun, ya kalau sekarang itu alun-alun, itu punyanya dia semua. Walhasil sampai di dalam santri ini mang jeneng biasa kiai kan ya gengsi ya, dodok di santri ini di kompor cung dodoken lawang, kata si lawangnya buatan dikunci. Oh ya wis, ngomong assalamualaikum, ping telu gak ada jawaban. Assalamualaikum, ping telu baru disalam. Assalamualaikum baru dijawab. Waalaikumsalam. Monggo. Walah jenengan Thomas. Nggih. Ya ini mang nduk jowo kak ngetok ngetes. Wali opo gak? Mari ngono bocah iki mang tekok ngene. Syekh Abu Hasan ganti takon. Wonten napa Mas jenengan mriki? Anu Syekh, saya mau tanya, jenengan iki terus ulama
Sugene kaya ngene. Napa leres jenengan iki wali ni Gusti Allah. Kok lek krungu-krungu teko kanca-kanca wong-wong iki jenengan iki wali ni Gusti Allah. Guyu mek guyu ngono. Ngene lho Mas, ngene ya nek kepengin terus aku sakjane iki sapa? Saya Abu Hasan As-Sadili masuk ke dalam dapur. Keluar dari dapur sambil membawa lilin. Tahu lilin? Lilin ya. Lilin ini dalam keadaan bernyala. Menyala. Ya. Nyala, lilin ini nyala. Mas, aku njaluk tolong lilin iki sampean cekel. Ojo sampai lilin iki mau genine mati tenanan ya. Nggih, ayo nek ngono numpak dokar sing klambine saka sutra iku. Nggih. Wis budal munggah dokar Syekh Abu Hasan dadi supir, dheweke nyekel lilin. Dijak keliling-keliling nang kota-kota. Dituduno Apollo, dituduno McD, dituduno pokoke nang ana alun-alun Tulungagung. Rame nih koyo ngono jenenge alun-alun, Mbak. Sopo sing gak ngarani alun-alun rame? Pertokoan luas semuanya. Wong wedok macem-macem ono gambar opo nduk. Walhasil sampai jarane keliling mang mulih saka omah, barang teko omah mudhun. Syekh Abu Hasan As-Sadili mudhun, bocah iki mang ya mudhun sisan. Loh, Mas, nggih. Hebat sampean Mas. Lilinku gak sampai mati. Nah, kok iso gak mati Mas? Nggih, wong kula cekoli terus. Cuk sampai mati. Mas, nggih. Iku yo ngono iku aku. Aku iku ngono iku. Mas yo aku iki bergelimangan harta kaya ngene iki. Omahku iki kok mutiara kabeh, jaranku sangka sutra, tapi atiku gak sampai lalai nang Gusti Allah. Lah kula nyekeli lilin mboten napa, kula sampean jak keliling-keliling mang mboten ngerti napa-napa Gusti. Anu saya, lah ya apa kuwatir iki gedhe. Apinya nyalanya lilin nanti akan mati. Jenengan tadi pesen aja sampai mati. Lah makanya iku sejatinya aku itu ya kayak masih aku bergelimangan harta, hatiku eling nang Gusti Allah, hatiku dzikir nang Gusti Allah, gak lalai, gak lupa nang Allah. Kabeh iki gak ketok. Aku ketok omah gede magrong koyo gedung ini, gak ketok omah, sing tak ketoki mung Allah. Aku ndelok semuanya ini hanya Allah saja yang saya lihat itu, bukan yang namanya gedung jegrek, bukan wanita cantik di tengah-tengah alun-alun tadi banyak. Saya tidak melihat semua itu, yang saya lihat hanya Allah saja. Subhanallah. Lah sampean mang tajak keliling-keliling alun-alun sing sampean delok apa Mas? Mboten delok napa-napa lah, kula konsen ambek lilin. Nah, begitulah gambarannya orang sufi. Senajan ditumpuk harta, hatine iki gak kemantil nang ngene harta, iku jenenge zuhud. Zuhud itu adalah di dalam hatinya, bukan di luarnya. Apa sih artinya zuhud? Zuhud ini adalah orang yang tidak terpengaruh duniawi, bukan benci duniawi, orang yang tidak terpengaruh duniawi. Syekh Abu Hasan As-Sadili itu banyak
banyak hartanya, tapi dia tidak terpengaruh dengan itu. Gitu. Lah, inilah tanda-tandanya orang sufi bahwa dia merasa butuh ketika dalam keadaan kaya. Tapi umumnya orang sekarang itu kalau sudah kaya lali, lupa segalanya. Biyen dadi wong biasa, saiki dadi pejabat wis lali. Kadang-kadang itu sholat ae ya dijamak-jamak bareng. Wiridan biasa biyen gak tahu dadi pejabat, saiki senengane istiqomah wiridan. Sholat dalu digencer lah. Njaluk ya Allah, mugi-mugi panjenengan dadekne kula wong sing sukses ya Allah. Begitu dekne mulai harus bertahap dadi wong sukses, dadi pejabat, gak tahu wiri. Wah, jamaah ya gak tahu. Ya Allah, padahal jamaah iku jilbaris sapa sing gelem nglakoni salat jamaah 40 dina sampai dijamin gak fakir ilmu, gak fakir bondo. Wong nek salat jamaah 40 dina tok ae lho Mbak, sampe cekel 40 dina tok. Iku wis dijatah kok Gusti Allah, dijamin gak bakal fakir ilmune jenengan, gak bakal fakir bondone jenengan. Mentang-mentang kuliah dadi alasan, padahal mari mulai kuliah ya gak langsung mulai, ya cangkruk nanggone angkringan. Arek zaman mau ngene kuwi. Dari mana? Kuliah. Dari mana? Kuliah. Kuliah sampai jam berapa? Padahal saya itu ngajar di situ. Ono kuliah mulai jam 09.00. Tidak ada. Jadwal regulernya itu tidak ada jam 9. Mentok jam 8. Lho ono sing bujuki gurune, ya ono sing bujuki ustate kaya ngene kuwi sapa? Ono, gak tak sebut jenenge. Lho kok wani ngembujuki gurune la ilaha illallah. Ya Allah, mungkin disepuro dosane sampai ngono. Lah inilah. Yang kedua tanda-tandanya sufi yang benar adalah wa yadullu ba'dal izzah. Ya, merasa hina ketika mulia. Merasa hina ketika mulia. Ya Allah. Nek dadi pejabat wis gak gelem. Totang kuping. Ayo ngono. Ngono. Dadi pemimpin, dadi pejabat tak ngono totang. Mbak. Lo gutok. Gak nanti. Lo gutok depan. Sing berjalan itu anak buah tek. Bu yo hati. Kamu tuh kerja gak becus ini kan apa? Tang. Salah titik disawen. Ya Allah. Bu yo si manusiawi titik. Masya Allah. Merasa hina ketika mulia. Ya Allah, dadi pejabat cek gelem ngewangi ngeruk got. Ayo rek tak ewangi ngeruk got, semangat anak buah. Waduh, ayo ulupis kontol baris. Saya ini merasa hina di sisi Allah. Walaupun dia menjadi ulama, menjadi pejabat, merasa hina di sisi Allah. Ya Allah, saya mohon maaf ya Allah. Dengan amanah jabatan yang diberikan kepada kami ya Allah, ini ujian buat kami ya Allah, maka bimbinglah hamba ya Allah.
Bimbinglah ke jalan ridho-Mu ya Allah. Bimbinglah dan selamatkanlah hamba ya Allah dari mara bahaya, dari hal-hal yang menghalang-halangi hamba. Berilah kelancaran, keberkahan, terutama perusahaan kami ya Allah. Berilah perusahaan kami barokah dan lancar. Oh, selalu mendoa nangis di hadapan Allah. Dadi wong mulya. Dadi wong mulya. Tangane ndak dicucuk. Pusing aku ndelok. Pejabat internasional. Ngambuk tangannya, dilatem tangannya. Pusing aku. Kongkang-kongkongnya. Mana buai dikongkong di istiwosa. Dewe gak istiwosa. Ngopo iki? Alasannya aku sibuk Jakarta. Saya ke Jakarta tidak bisa ya. Kumpul karo kampung ya gak tahu. Tahlilan nang kampung-kampung ya gak tahu. Sibuk nang Jowo tertung kampus kamar, rumah kampus, kampus rumah, rumah kampus, kampus rumah. Ngono terus masyarakatnya gak ngerti. Iku tak Pak dosen, iku tak Safik, iku tak. Ngalah. Kayak tok sombong. Lho nang kampus ora tau iku, kumpul-kumpul wong kampung iku, Safik iku. Kayak tok sombong. Mencep tok ambek wong mbek desa-desa gak gelem, kumpulane wong akademisi. Pusing iku ndelok Safik. Bisa modelmu. Iya. Ya dulu ba'dal izzah. Ciri-cirine wong sing suwi bener iku adalah masya mulya tapi rumangsa ino. Tapi umumnya kan ndak. Wis rumangsa mulya, wis rumangsa ndek ndukur awang-awang. Ora gelem mung menisor nang ngene kampung-kampung gelem ngene gak gelem. Lali biyen kanca SD dibel kayak pelongo tok. Ngono biyen ya kancaku SD. Saiki ambek aku gak nyopo lali. Dadi pejabat lali. Tumpakane Fortuner lali. Land Cruiser. Tumpakane Alpatel. Berbeten. Itu ya itu al-badullu ba'dal isi. Ya. Jadi nek jenengan besok jadi nyai dipek mantu kiai nek koncone sing pernah nang Al-Hikmah ya mbok ya jangan ketemu nang alun-alun dumina nang omahku. Alah saiki dadi bunyai, alah Mbak wis padha wae. Mugi sampean yo enak kok ya wan. Disenengno atine koncone. Tapi kan kadang nyai kadang keter santrine numpak nang ngene mbure iki kene. Kadek nyawa bahaya. Nomor telu tanda-tandane sufi sing bener yaiku wa yakhfa ba'da syahrah. Masih terkenal gak rumangsa terkenal. Masih terkenal tapi tidak merasa dirinya itu terkenal. Dia itu tidak sadar kalau dia diviralkan. Dia tidak sadar kalau dia dimedsoskan. Dia nggak merasa aku iki wong sing kuncoro, kondang nggak. Biasa, masih gak terkenal, ambek biyen sing terkenal biasa, tetep. Ngono lho. Saiki kan wis kadung apa jenenge terkenal ngono wis diundang wong kere. Aduh. Dadalku penuh ya, full. Diundang kancane kuliah biyen lho, ya kancane uripe pas-pasan. Ini ngaji nang nggonku ya full ya, full. Kawaya. Sumpune masyaallah. Tuwe plok ambek tembelek lotek. Gergeten.
wong kok wenceng wae. Cik ono wong urip kowe. Iya. Kok ya urip kadang-kadang. Semua itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita harus bijak menghadapi seperti itu. Walaupun apapun ya memang harus bijak. Wa alamatu sufil kadzib, sedangkan tanda-tandanya orang tasawuf, ahli tasawuf yang bohong, yang tidak benar. Ayyistaghna ba'dal faqar. Nek wis merari, wis ngerasa sugih, soalnya wis pernah kiri, pernah miskin. Wis padahal dekne wong fakir tapi rumangsa sugih. Apa? Rumangsa ora butuh, wis gak butuh blas, masyaallah. Gak butuh. Guaya wis mentang-mentang sugih ora gelem tolong pinolong. Dijaluki sumbangane panti asuhan ae. Jing ditekoki macem-macem, di stempel nih, di tanda pengenale, tetek kowe, kembelek lotek. Pusing. Ono wong njaluk sumbangan lho ditekoki. Mana tanda pengenalnya? Mana stempel aslinya? Mana sing ngenonya? Mana nek gak usah nek gak kepengin nguwe ya aja adekaken pola takok-takok ngono lho. Waduh, masih nguwe wis tekoke sakmono kae mek nguwe 15.000. La ilaha illallah. Gregeten aku ono wong nang kene. Ono enggak ya lagi? Pusing. Malene aku ngene iki terus kadang ae. Wis dijaluki sumbangan masjid. Wis jelas-jelas magrong-magrong, cek dicurigai ae. Iki kira-kira kok dilaporno tenan ta iki kok hasilnya kalengan ya elah. Ini gak kepengin wae gak usah kakan bacot ngono lho. Apa bacot ya? Nah, nek jarine wong Tulungagung kenyi, apa? Kenyek. Takok ae. Kayak tipu modelnya. Apa kenyek ya? Kenyek Pak ya? Kenyek. Saya itu baru tahu kenyek ya kemarin tuh. Pak, hari itu kenyek Pak. Apa kenyek? Kenyek itu Pak. Yo kepo ngono katanya. Teko ae kepengin tahu. Nomor loro tanda-tandane wong sufi sing bohong yaiku wa yu'izzu ba'da dulli. Mulya mergo sakwise ino. Dadi rumangsa mulya tok, gak tau ngrasa ino belas, padahal biyen ya tau ino. Lali biyen iku kowe iku dadi wong biasa. Lah wong saiki dadi pejabat kok. Lali. Wis mulya gak rumangsa ino. Iku bahaya. Iki biasanya arah iki egois, gengsi banget. Nek gak iso iku teko ojo gengsi. Arah iki kaya ono ujian gak wani teko gengsi mergo dhek wis kadung dianggap pinter karo bocah-bocah. Dekne ape teko iku gak gelem mergo dianggap kancane kabeh iku kalah pinter karo dheweke. Kabeh iki gak apa. Ini tak, ini kecil. Sampai ini kecil-kecil nang ini. Lah sampean kok gak tekok diseneni Ustaz Khalid. Lah apa gak gelem tekok kancane? Mboten Ustaz, kula tekok jenengan mawon. Gawah ya Allah. Tekok kancane Mas yo iku wah iku takon ae gak iso kok. Malu bertanya, sesat nang kamar gak metu-metu mergo isi. Yang ketiga adalah wa yustahiru ba'dal hafa.
sudah terkenal tapi dia bangga dengan kondangnya. Dia sangat bangga dengan kekondangannya. Oh, itulah nek ono wong model kaya ngene. Mau kok setiap opo-opo saya saja di syuting Ustaz Halif itu tak pertimbangkan. Tak pikir disik Pak Syafiq nanti kalau ngaji tak syuting HP ya. Saya gak berani jawab. Selama 1 bulan baru saya jawab. Bukan saya nggak pede, saya harus sowan datang guru saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi, nggih. Gak popo direkam supaya digawe pendidikan anjobo. Wis wayahe. Guru sampai ngomong dijawab wis. Dajjal. Punya guru seperti ini, saya selalu memanfaatkannya. Itu namanya Toyir Wati. Saya sampai sekarang dibimbing waktu ini. Saya berhadapan ngaji kali sampai saya dipantau. Oh iya, kerentek. Saya nggak enak ngomong, ya saya berhenti. Itu. Lah, akhirnya Ustaz Halif monggo kalau memang jenengan kepingin nyuting dadak saiki wis akeh khotbah Jumat bisa difoto cekrek, ngaji difoto cekrek, niku aku kok kirim menang nomor ki ya, mari foto sampean nang nomor ki ya, bari dikirim seret update Facebook lah, status Instagram nang grup nang grup dijempoli kancane shit dikirimin grup kan koncone padha wah John luar biasa kiai ini rek waduh hati ini waduh meneng aku diwiran ya seneng aku ngedek ayo banyak sih Pak gini namanya itu dah yo wena ada sawan ning aku dobol Allah ya Allah astagfirullah kadang-kadang ya apa yang tidak bisa menjaga ini. Iya, saya di kampus itu saya anak foto saya dipampang, tak marahin orangnya. Sopo sih gawe iki? Kok nggak pamit tiba-tiba saya dibuat itu. Jenengku tidak usah nama pakai foto-foto saya. Saya belum pamit sama guru saya nggak berani menentukan semua itu. Bukan saya nggak mau secara pribadi, tapi saya punya guru rohani yang bisa meneliti saya. Saya itu ngaji di sini, itu 4 bulan kemudian saya baru menjawab. Tanyakan Ustaz Halif, 4 bulan baru saya jawab. Mulai tahun 2000, saya 2000 berapa? 2017 ya? 16 ya? Saya 2017 kalau nggak salah, 17 awal bulan Maret saya mulai ngajar. Habis tahun baru penerimaan mahasiswa baru saya menjawab. Artinya apa? Saya hidup ini butuh bimbingan rohani. Saya tidak pernah memutuskan diri saya sendiri, tapi semua saya pasrahkan kepada Allah melalui guru saya. Itu karena saya
masih ada orang yang lebih bijak dengan saya. Makanya jenengan kalau punya guru jangan bertindak seenaknya sendiri. Walaupun sampean sudah pintar, tapi merasa masih tidak pintar. Jangan sampai apa ini? Wa yastaharu ba'dal is. Ba'dal khafa itu samar. Mari gak terkenal jadi terkenal. Masa bangga. Waduh. Mengenai saya dikasih tahu gak apa-apa Vi, ya wis cek ini anu kayak mendidik yang di luar yang gak ikut ngaji di dalam. Oh ngoten, nggih. Ya wis mulia. Nggih, mulai. Wis kena tau ngono tok ya, mulia wis. Nggih. Oh, ada ngono tok. Jauh-jauh, moro-moro wis ya mulia wis mulia ngono tok lah. Nggih, ya mulia, nggih. Ya wis, guru ngono kopi ini, guru ngono wedang iki, guru ngono. Sik ngadeg tok guru lungguh. Wis dijawab. Iya Vi, gak apa-apa. Apa yang di dalam hati saya, beliau itu mendengar. Subhanallah. Waqal Abu Hamzah Al-Baghdad. Demikian itu menurut Abu Hamzah Al-Baghdad. Jadi sufi itu ada dua, sufi yang benar dan sufi yang tidak benar. Waqal Al-Hasan Ibnu Mansur, as-sufi wahidu fiddat la yaqbalu ahad, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.